Jadi tolong Anda harus mampu mengeksplorasi, mengurai, mencari jawaban dari ketiga persoalan ini yang dituangkan di dalam konteks. Jangan sampai antara konteks dengan 2B itu berbeda. Konsisten. Jadi tolong saudara dalam menyusun disertasi nanti atau proposal dibaca berulang-ulang. Nanti akan ketahuan kelemahan saudara. Ini kok bikin. Saya nggak mau itu. Karena orang yang sedang menulis itu kadang-kadang idenya luar biasa. Asal konsentrasi. Supaya konsentrasi malam hari aja. Semua sudah ditidurkan, Anda bangun. Setelah saudara melakukan studi penjajakan tadi, jangan sampai judul saudara itu bukan kualitatif. Ini diperhatikan betul. Kadang-kadang Mas Guru tanya, selaku ketua, apakah judul saudara ini kualitatif atau kuantitatif? Maka mulai saudara mikir. Tidak usah langsung mikir, langsung dijawab, karena itu kegiatan saudara. Kalau masih mikir itu menandakan dia itu belum siap. Paham ya? Siap. Oleh karena itu, saya selalu bilang, tolong Anda perhatikan di mana kita ini menyatakan, mengeksplorasi pertanyaan apa, mengapa, bagaimana. Dari semua penelitian, ingat ya Mas, penelitian kualitatif di samping menetapkan fokus, hati-hati fokusnya, dipertimbangkan kembali, berulang-ulang. Sebab pertanyaannya mesti berangkat dari situ dulu, sebelum yang lain. Jadi setelah ini saudara dijawab, nah ini dijawab, larinya kepada fokus. Fokus 1, fokus 2, fokus 3. Nah, ini dipertimbangkan betul oleh saudara. Teorinya ada enggak? Di samping teori, nah, empiriknya ada enggak? Jadi tidak ugah-ugahan istilahnya, sombong-sombongan, dipertimbangkan itu. Lebih bagus soro dulu daripada dirombak. Itu pekerjaan yang sangat menjengkelkan. Mengapa saya larikan kepada ini semua dulu? Bab kuncinya itu di sini, disertasi. Di samping judul ya. Karena ini kualitatif. Doktor itu di situ nanti. Kalau diarahkan ke kuantitatif, ada yang menantang. Ya Pak, saya mau kuantitatif. Begitu ujian kualifikasi ditanya, rumus ini rumus apa? Tidak paham. Itu baru kualifikasi. Lebih bagus Anda saya arahkan ke kualitatif. Kan kalau kuantitatif itu harus mahir statistical package for social sciences, SPSS itu namanya. Sekarang kalau tidak salah di pasaran itu sudah ke 28 modelnya. Gitu.
Kalau untuk S1 harus itu supaya kritis. Sebab statistik itu mengkritiskan orang. Kalau ini nalar, bagaimana seorang dokter itu bernalar? Di sini Gigan mengungkapkan berapa banyak penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada fokus, tetapi meninggalkan makna. Ingat, penelitian kualitatif itu harus mampu menemukan makna di balik yang tersirat. Misalnya, Anda wawancara, itu jangan hanya langsung dicatat. Dicatat boleh, nanti boleh mencatat. Tetapi apa maknanya dari ungkapan ini? Bukan hanya ditempel, tidak. Sama dengan beliau ini, apa maknanya? Menurut peneliti. Yang namanya discovery itu harus mampu menimba, mengungkap di balik tirai. Kenapa? Karena kadang-kadang ungkapan beliau selaku informan itu kadang-kadang disembunyikan sesuatu yang kurang baik. Itulah yang harus saudara cari. Nanti namanya analisis negatif. Kalau kuantitatif itu mampu mengukur, kalau kualitatif mampu menemukan makna di balik. Contoh, mengapa seseorang berperilaku demikian? Mengapa? Itu kan perlu saudara paham. Why do it? Mengapa dia berbuat demikian? Itu panjang jawabannya. Mungkin frustasi, mungkin takut. Sudahlah, contoh yang sangat general sekali seperti kasusnya Sambo itu ada sampai detik ini tidak diungkap motifnya dia membunuh Joshua. Tidak terungkap. Sebab kalau itu dia ungkapkan, buyar kepolisian. Anda jangan terpukau dengan itu sebagai calon intelektual sambil melihat, sambil menganalisis. Sebab rohnya penelitian kualitatif itu di situ. Penelitian kualitatif memang tidak berkutat dengan angka, tetapi itu penting untuk memperkuat. Biasanya dalam konteks dianjurkan berapa jumlah mahasiswanya, berapa jumlah muridnya, berapa jumlah penduduknya, berapa orang yang beragama dan sebagainya, itu kan angka. Sebab dari situ bisa dilihat nanti. Sama dengan saudara nanti, bab program saudara ini, angkatan saudara ini harus menjalani doktor mengabdi, bukan KKN, bukan KKN, tapi doktor mengabdi.
sesuai dengan distingsi visi program dokter. Kalau belum tahu nanti turun ke lantai 2, baca di muka pintu saya itu visi distingsi program. Kalau perlu difoto ditempelkan di sini supaya ingat terus. Itu najib itu. Karena pertama ini berat. Saya berulang-ulang ini kasihan. Kalau ujian sudah grogi, jangan maju, jangan maju. Istighfar dulu di luar. Tenang. Sebab ketenangan itu akan membawa kesuksesan. Tapi kalau grogi, makanya sabar itu sangat berat. Sabar, sabar. Sita bilang pada Najib, sabar, sabar. Sebentar omong di atas bibir. Kayak siapa nanti ngelakoni berat. Terus terang. Di samping itu, tolong saudara setiap Anda melakukan proses interview secara mendalam, cari maknanya. Sebab itu rohnya di situ nanti. Akan muncul nanti seperti yang saya gambarkan itu. Setiap proses akan memunculkan tema-tema apa yang perlu digali. Begitu Anda ditanya temanya apa, tidak paham. Jadi harus paham. Ini temanya ini temanya ini. Di samping Anda harus menjelaskan how to process. Prosesnya bagaimana? Bab dari proses ini dan satu dengan tempat lain atau dari menurut ungkapan orang ini dengan orang lain berbeda. Kalau saudara dalam judulnya itu ada 2 lokus, bagaimana proses di sini, proses di sana. Nah, karena perbedaannya inilah yang perlu saudara analisis. Dan sekarang judul-judul tentang pelaksanaan nilai-nilai itu sudah basi. Sebab sebelum Mas Duri menetapkan ini siapa promotornya, melalui saya dulu, saya baru ke direktur, semua ACC, baru ke rektor, rektor belum tentu ACC. Nah, kenapa kok harus ke Pak Rektor, Pak? Kalau tempat lain kok tidak? Sebab dia bilang penanggung jawab adalah saya. Jadi harus melalui dia. Memang tidak wajar. Cuma itu mestinya di tangan Kapolri ya. Saya ini kan hanya kuli. Apa kata juragan kan? Kuli pendidikan. Makanya saya berulang-ulang menjelaskan pada saudara ini, kasihan. Kak mentolo kalau menanya. Apalagi sudah dalam keadaan betul. Berarti nggak saya tanya, Bro. Nggak saya tanya. Iya, bukan kesetan. Bingung. Nonton orang banyak kan, apalagi istrinya ikut, mertuanya ikut. Maunya menyaksikan bagaimana menantu saya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ternyata bodoh. Lalu tidak bisa, kan memalukan. Kalau saya tidak mau menjamah istri, takut goblok.
artinya mau gak bisa jawab. Salah lagi. Karena itu pertimbangkan. Menetapkan judul pun harus dipertimbangkan masa-masa sebelum saudara eksplor, mengurai. Memang berat, dokter, tapi kan ringan. Kalau prof itu kan karena lamanya sering nulis, nah itu. Sekarang ini sudah luar biasa, nah terbuka. Golongan 3D bisa profesor. Kalau dulu kalau bukan 4D nggak bisa. Gitu. Sehingga kalau prof itu mesti sudah tua. Itu pola lama. Setelah ini Mas Menteri yang sebatang ini lain lagi sudah. Pokok sampean golongan 3D sebagai syarat jadi dosen, asisten sudah banyak jumlahnya, apalagi internasional cepat sudah. Itu. Jadi proses itu sangat penting. Makna yang dimaksud di sini adalah makna dalam menghayati partisipan yang diteliti itu. Maknanya bagaimana? Misalnya beliau ini sedang diwawancarai atau beliau sedang mewawancarai Pak Jai. Diambil diamati gerak-geriknya itu. Bahasa bodinya itu harus dilihat, bahasa mata dan sebagainya itu. Apa ini gemetar atau gimana, kan kadang-kadang orang ditanya itu gemetar atau gugup gitu loh Mas. Jadi jangan sampai merunduk terus tanya, tapi sana berbohong kan nggak tahu. Nah gitu. Ya jangan mentelang terus begini mata sampai itu, nanti sakit mata. Ya biasa lah, enjoy. Jadi beleng misalnya. Jadi penghayatan sampai itu harus betul-betul main. Dihayati betul. Pembicaraan informan seperti ini maksudnya apa? Makanya sampai pada waktu ditanya, pernah nggak menginterview kiai? Tidak bisa Pak. Lah, semua sampai takut kan? Gitu, sungkan. Kalau kiainya seperti ini sih nggak masalah, atau seperti itu. Pak Dekan. Jadi penelitian kualitatif itu merupakan payung bagi beragam teknik interpretif. Interpretif itu interpretasi. Interpretif yang merupakan kombinasi dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Kalau perlu sampai mau mewawancarai Nadif misalnya, itu sudah dicatat dari rumah apa yang akan ditanya supaya tidak bingung. Sama dengan ibu-ibu itu belanja di Matos, apa yang mau dibeli. Sebab kalau tidak, namanya mata melihat terus, sehingga sehari tidak dapat apa-apa. Uangnya habis. Seperti sita masuk ke mall, ada busana. Nah, padahal tidak bidara dari rumah tidak mau beli itu, hanya yang dicari lombok. Ini suara. Padahal bukan tempatnya di mall itu jual lombok.
Ya, ya. Ngerti? Dicatat apa yang akan ditanya. Apa benar? Dibenarkan? Dibenarkan. Lalu sampai nanti bawa alat. Syukur kalau sambil difoto. Minta izin sebelumnya. Sebab orang yang sedang dibeginikan itu kadang-kadang grogi kan. Ada apa saya? Nah, gitu. Atau HP-nya itu ditaruh di depan. Agar semua orang paham bahwa itu beda. Betul. Jadi observasi pun perlu. Apa yang akan diamati? Buat pedoman, namanya protokol. Protokol itu harus dilampirkan protokolnya itu, Mas. Termasuk catatan lapangan itu. Protokolnya harus jelas. Baik observasi, wawancara maupun catatan dokumen. Harus ada protokol kepada pedomannya. Apa yang akan dan itu nanti dianalisis. Sebab itu alat untuk memahami makna dari apa yang diungkap tadi. Sebab kalau Anda tidak punya itu, dasarnya apa, saudara? Nah ini, jadi betul-betul punya bukti. Ini loh Pak pedomannya, itu yang dibuat. Tentu persetujuan dari promotornya kan. Jangan sampai promotornya tidak paham, tidak tahu. Sebab promotor itu kadang-kadang macam-macam tipenya. Ada yang karena sibuk, oh iya mau ujian, ya sudah, asisi. Padahal banyak salah. Ini yang harus diperhatikan. Jangan terlalu gembira karena di ACC oleh Pak Yakub. Tidak. Belum tentu yang lain itu setuju. Atau sebaliknya. Jadi harus paham karakter daripada promotor itu. Jadi makna yang dihayati oleh Anda, diamati oleh Anda. Oh, menurut Bapak, di sinilah gunanya forum kelompok diskusi. Itu harus diungkap. Kelompok diskusi, forum diskusi itu diskusi dengan siapa, saudara? Bang, itu ada pengumpulan data itu. Observasi partisipan langsung saja, jangan observasi, langsung menukik kepada observasi partisipan, wawancara mendalam, catatan dokumen. Dan catatan dokumen itu apa saja yang akan dicatat oleh saudara? Oh, tentang jumlah, tentang kelahiran, tentang asal-usul, terus dicatat. Sebab itu nanti akan memberi makna pada analisis saudara manakala sampai pada bab 4 dan bab 5. Itu tak terungkap dalam buku-buku yang dijual di pasaran. Penelitian kualitatif, payung betul-betul menjadi payung teknik interpretif yang merupakan kombinasi dari observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen untuk mendeskripsikan, memahami makna aktual, interaksi manusia satu sama lain, sama proses pemaknaan sebagai anggota masyarakat, anggota pondok pesantren, sebagai
pendukung pondok pesantren, misalnya di pesantren, dulu saudara, atau di masyarakat. Semua itu memiliki makna, memiliki arti. Seperti yang ditanyakan Najib, Pak, itu kan sosiologi. Pendidikan itu mencakup semua keilmuan. Makanya di S1 itu diajar sosiologi pendidikan. Sosiologi itu apa? Hubungan antara satu dengan yang lain. Ini sosios dan logos. Sosios itu teman. Seperti saudara kenal dengan Sita, Sita kenal dengan Najib, Najib kenal sama Yakub, dan itu tidak mungkin dia berdiri sendiri. Seperti saudara tidak mau bergaul, omong kosong. Saya pendiam, bro. Bahkan kebablasan. Padahal ini. Pendekatannya apa? Wanita ini. Ayo Najib. Najib. Ali Najib. Ayo Pak Dekan, pendekatannya apa? Kualitatif itu. Nih, jangan hanya nulis toh. Udah belajar. Pendekatannya itu mendeskripsikan, memahami makna yang aktual, interaksi satu sama lain, proses pemaknaan sebagai anggota masyarakat. Penelitian kualitatif mengadopsi pendekatan interpretif. Jadi semua itu membutuhkan penafsiran induktif. Paham ya? Jadi berangkat dari satu titik lalu berkembang. Nah ini. Jadi Anda dengan memahami fenomena orang yang diwawancarai, benda yang diobservasi itu, pikiran Anda mulai melayang. Oh, pantas begini terus gitu. Itu pendekatannya dari berbagai ilmu. Iya. Makanya nanti ditanya pendekatan saudaranya. Gak mungkin lalu hanya satu sisi. Tidak. Ilmu itu berkembang. Makanya bagi seorang calon doktor harus menguasai filsafat ilmu. Jadi ditinjau dari berbagai segi. Iya. Sebab orang itu dikatakan ganteng kan dari berbagai aspek dilihat. Tidak cukup muka aja. Bukan hanya dari satu sisi. Makanya kalau seorang arsitektur menyajikan profil sesuatu itu kan pandangan depan, pandangan ini, tipe A, B, dan itu kan supaya lengkap. Begitu juga disertasi. Makanya pelan-pelan mendeskripsikan itu alon-alon. Memang sulit. Sebab setiap goresan Anda itu memiliki makna. Dan itu pun akan dikenang oleh Anda selama Anda masih hidup. Dan tak terulang kedua kalinya. Sama dengan perkawinan, kecuali mati, itu lain. Di luar kehendak manusia. Terulang. Seperti mau kawin lagi, Uji. nah, Siap, bro.
Malah apa? Dipisui bojone kutuk ngono lek. Nah iya, mungkin saya mau kawin lagi siapa? Itu jalannya tidak loh. Satu tuh. Salah terus. Gak boleh lah. Nanti poligami berarti. Walaupun diberi peluang oleh Allah, matna wa thulatha wa ruba, kan begitu. Tetapi dibatasi lagi, Pak Indif tuh Tidak dimungkinkan. itu yang berat. Minal khaifin. Kan begitu Pak Yai. Minal khaifin. Sama dengan Anda akan menghadapi bulan puasa ini. Apa dalilnya? Kutiba. Yai, dalilnya gimana? Lupa. Ya, Itu dibalik kemudian aku. ya Allah Kiai kok. Nah itu lebih Penyuluh agama lagi. Penyuluh agama. Kiai kualitatif itu. Bongkar. Kiai kualitas. Coba Anda ngomong. Jadi orang yang berpuasa itu tidak semua takwa. Itu sudah dinas oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum. katalah alaikum. Kan begitu Pak Yai? Gimana menurut Samda? Jadi kalau puasa berat betul. Kalau kita memahami lah, pertama dari niat saja kadang-kadang terduga sama dengan sholat. Bagaimana kan khusyuk, dawat sujud, iling ke sana kemari, sehingga apakah ini sudah 3 kali atau 2 kali lupa. Jadi kalau sholat harus khusyuk tuh ya memang syaratnya seperti itu, tapi sudah itu setelah berjalan Al-Fatihah lalu ngelambar gitu. Apalagi Samdan masih dibayangi oleh penyelesaian disertasi. Ingat pada Pak Dun Sakri, Pak Dun. Pulang balik, wes, memang itu berat. Bukan nakut-nakutin. Nah, manakala itu sudah dilalui, seperti orang habis puasa Lebaran, gembiranya luar biasa. Apalagi pada waktu di atas mimbar dinyatakan lulus dengan nilai A. Waduh, luar biasa. Unggul betul dong. Nah, sarannya tak beritahu. Jangan sampai itu dalam fokus itu mengungkap model. Hindari kata-kata model. Bapak akan dikejar mati-matian oleh Mas Budi nanti. Model ini teorinya siapa? Sebab dia itu disertasinya tentang model kepemimpinan. Gitu. Paham ya? Prof, tanya. Mari. Lebih bagus bertanya daripada saya ngomong. Kalau ditinjau dari berbagai macam segi ilmu, berarti apa enggak fokus nanti ngelambiar, Prof? Alatnya itu. Bagaimana akan ngelambat seperti saudara menetapkan ini manis buah, fokusnya pada buah apel. Apel ini kan bisa manis kan dari berbagai macam unsur, bukan manis dengan sendirinya. Seperti Anda Tetap fokusnya pada najib. Najib ini kan terdiri dari beberapa unsur.
Sehingga kalau ini dikomputing akan menjadi sama dengan belajar matematika dulu, Mas. Ini A. Ini disebut A kalau terdiri dari A1, A2, A3, A4. Nah, sama dengan A tak terbatas. Kamu belajar statistik kan begitu. Kalau ini dikomput dijadikan satu, sama dengan ini. Ini tangan. Ada ini. Jempol. Kiai punya tangan tapi ininya ada utuh. Ini ada. Ada kakak. Itu Kira cara. dijempol. Makanya sabda itu dianjurkan banyak-banyak membaca. Sudut. Gunanya sehingga nanti di dalam melakukan interpretif penafsiran itu terurai. Jadi komponen-komponennya apa saja, unsur-unsurnya, gitu dan aja. Bukan langsung menurut tinggal sosiologi. Dari uraian itu akan kelihatan. Oh ini arahnya ke sosiologi. Oh ini arahnya ke filsafat. Oh ini arahnya ke sini. Prof, saya mau izin bertanya. Tadi Prof Doni menjelaskan bahwa pada dasarnya penelitian kualitatif itu adalah sebuah proses penelitian untuk mencari makna. Makna artinya bahwa itulah yang menjadi inti ataupun tujuan akhir daripada topik penelitian yang kita lakukan. Nah, terkadang dalam proses pengumpulan data penelitian kualitatif, sekalipun kita sudah menetapkan ada beberapa informan yang punya keterkaitan dengan topik penelitian kita, tetapi terkadang salah satu persoalan yang kita hadapi di lapangan adalah ketika informan ini hanya memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Ini kan sangat bertolak belakang dengan esensi daripada salah satu karakteristik daripada penelitian kualitatif yang membutuhkan kemampuan perkenalan daripada kita sebagai peneliti, artinya bahwa kita harus menyusun naratif yang banyak. Nah, terkait dengan persoalan tersebut, bagaimana pandangan Profesor Gun? Itulah dituntut kepiawaian saudara. Peneliti gimana caranya ngidik-ngidik sehingga otok-otok. Seperti saudara, sudah bagaimanapun istri itu jengkel tidak akan menoleh badan, tapi kan saudara punya siasat, strategi, dikit-dikit, tinggal dia bisa tersenyum. Akhirnya Pada ngobrol strategi saudara inilah yang sangat dibutuhkan. Peneliti bukan hanya sekedar datang, assalamualaikum ya ahli kubur, lalu bertanya. Tidak, di samping memperkenalkan diri, ceritalah dulu, bawalah rokok. Kalau beliau mau Yai, nah dari mana rokok? Biasa Pak Yai, anak muda gitu kan. Kalau sudah terjadi dialog, Mas, sudah kenal. Tapi yang sulit itu bagaimana membuat dia itu bercerita. Sama dengan saya pada waktu ujian lisan di Jogja menghadapi seorang guru besar dari Gajah Mada, mata kuliahnya peradaban. Bagaimana saya berpikir supaya dia itu bisa tertawa? Angker dia, angker betul. Begitu datang kuliah pertama, bukunya tuh 3 besar-besar. Silakan pilih judulnya apa. Itu guru besar. Nah saya pada waktu kan masih nol. Ya apa bisanya orang ini tertawa. Sudah
diadakan, lalu ditunjuk saudara judulnya apa? Langsung begitu. Saya judulnya Peradaban Mesir Kuno. Minggu depan saya melakukan eksplorasi di depan kelas. Bagaimana bisanya dia itu tertanam. Saya mengumpamakan Mesir Kuno itu sama dengan kultur Madura. Orang Madura itu kan selalu menang, selalu di depan. 1 meter di depan punyanya Cina. Orang Mesir kuno itu kalau membuat rumah adalah lempengan-lempengan dari tanah liat setelah sungai Nil banjir. Maka lumpurnya itu dibuat. Nah, begitu juga orang Madura. Akhirnya dia tertawa. Nah, disitulah saya dapat harus. Jadi harus pinter-pinter sampai itu. Mendekati informan pun harus pinter. Tidak hanya sekedar secara formal. Paham? Bagaimana beliau ini bisanya akrab. Maka ciptakanlah suasana empati. Ini yang sulit. Apalagi ada kaku. Kehadirannya kaku. Guyon-guyon. Dengan orang itu seakan-akan kenal dengan sampean. Atau sampean sudah lama akrab. Gitu. Dipeluk kalau laki-laki perempuan jangan. Dipeluk. Apa? Saya selama mendengar bapak ini. Kurang. Seperti saya pada waktu di Jakarta itu. Semua dosen yang mendampingi saya kok. Nah, wah, akrab saya. Seakan-akan pada waktu wawancara tentang disertasi saya, mengumpulkan data. Oh, dia sedang mencuci mobil, ya ikut dong, belum di situ, jangan mentang-mentang datang sebagai pejabat. Duduk bersama mereka, nongkrong sama mereka, sambil ngobrol-ngobrol. Gitu caranya. Itu namanya kan strategi itu, Mas. Gitu. Jangan secara formal. Kalau ingin menangkap pengedar narkoba, Anda harus berlagak pesan narkoba. Ilmunya intel itu dipakai. Gitu loh, Mas. Kalau ingin menangkap maling, jangan berlagak polisi, kan? Ya berlagak maling, kan? Sehingga foto maling ketangkep. Gitu. Hanya Monggo. untuk menjawab pertanyaan mengapa. Misalnya ada suatu kasus di masyarakat, ada seorang gadis muslimah menikah dengan laki-laki Kristen. Kemudian kalau ditanya mengapa Anda menikah, padahal Anda muslimah, sedangkan laki-lakinya Kristen, ternyata itu nanti jawabannya bisa mungkin sangat subjektif juga. Kalau kita lihat mungkin karena faktor ekonomi, dilihat mungkin yang wanitanya mungkin yang, atau sebenarnya bukan itu, ternyata laki-lakinya ganteng, atau juga karena dia bodoh, nanti kalau nikah itu nggak boleh. Nah, dari situ jawaban dari pertanyaan mengapa Anda menikah dengan, ini kan nanti juga sangat subjektif. Kemudian kalau Bapak ini membaca penelitian kuantitatif, semua itu adalah subjektif tetapi objektif. harus dijawab Pak PD. Penelitian kualitatif itu subjektif tetapi objektif opo anaknya. Gitu. Mengapa Najib itu ngukur-ngukur hidungnya? Bukan berarti dia supaya kelihatan mancung, gatel. Gitu. Tapi itu kan tidak diungkap, Pak, gatel kan enggak.
Anda sendiri yang harus mampu menafsirkan. Tentu dia melihat. Maklum dia itu tidak beragama. Yang penting kawin dan orang tuanya agama. Kan mesti begitu. Banyak unsur yang harus dikumpulkan oleh Anda dalam rangka menjawab why, mengapa dia kawin di luar agamanya atau sebaliknya. Sama sekali fenomenologi. Iya, dari sudut antropologi pendidikan kena dia. Dari sudut sosiologi pendidikan kena dia. Jangan lalu ditarik dari sudut tafsir, fikih dan sebagainya. Sebab dari sudut fikih pun sudah jelas, apalagi berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 2 tahun berapa itu, nomor 3, bahwa perkawinan campuran harus karena itu mas. Itulah sebabnya seorang calon doktor seperti Anda ini banyak membaca, banyak wawasan, banyak ide. Jangan langsung dijawab karena perbedaan agama itu haram hukumnya. Orang Rasulullah SAW tidak seperti itu mas. Hidup di masyarakat itu tidak seperti itu. Sebab luas, harus fleksibilitasnya tinggi. Makanya seorang peneliti itu banyak-banyak menguasai ilmu, filsafat ilmu itu tak lain adalah coba baca bukunya Yuyun Surya Sumantri. Itu filsafat ilmu. Atau baca bukunya Lian Di. Kebetulan saya ini sedang membuat buku tentang filsafat dan metodologi penelitian pendidikan. Yang gitu. Bukunya sudah ada, saya sudah jadi dulu, tapi oleh saya di versi lagi, di pelan-pelan ditarik mana yang tidak perlu, daripada nganggur di rumah. Gitu mas. Apalagi dari saya mau izin mari senang bertanya. Daripada saya bercerita, Anda diam, percuma. Ini masih berkaitan dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Prof. Doni tadi bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian mencari fakta. Nah, ketika di bab 4 sampai dengan bab seterusnya itu tentang paparan data. Ketika bab 4, bab 5, bab 5 tentang analisis temuan. Siap. Ketika dua bab itu kita sudah menyajikan apa yang menjadi makna sebenarnya daripada penelitian tersebut, apakah kita masih diwajibkan untuk memperbanyak halaman lagi? Memperbanyak halaman? Bukan memperbanyak halaman. Konsep satu ini. Dipadatkan. Sebab bab 3 itu adalah alat, metode itu alat, the way of. Jadi bab 3 ini alat, metode. Lalu bab 4-nya paparan. Bab 5 analisis. Akhir bab 5 menemukan hipotesis. Pak, kualitatif itu adalah hipotesis. Ini hanya temuan, bukan untuk dibuktikan. Inilah teori pengalaman. Lalu dari mana paparan ini? Ini paparan ini berasal dari observasi, berasal dari wawancara, berasal dari dokumen,
masuk ke sini. Setiap paparan ini semua dalam rangka menjawab fokus. Jadi Anda mengawali proses berpikirnya itu ke atas bawah. Dilihat apa ini sudah menjawab fokus satu. Fokus satu itu apa? Sudah menjawab enggak? Nah, jadi dengan kata lain, fokus ini punya alat untuk menjawab fokus. Alatnya apa? Observasi, wawancara, dokumen. Itu tercermin pada paparan data. Syukur alhamdulillah kalau paparan itu disesuaikan dengan fokus. Dari hasil wawancara sebagai berikut. Dari mana ini saudara temukan? Lihat catatan lapangan lampiran. Oke, bro. Kalau ini tidak ada, lalu saudara memaparkan, apalah artinya paparan itu? Paham ya? Tolong, sebab orang berpikir induktif deduktif itu ke atas ke bawah. Itulah sebabnya kualitas tidak bisa digeneralisasikan. Berbeda dengan kuantitas. Karena titik tolak berangkatnya itu adalah deduktif kalau Kuantitatif. dari umum dulu, baru disempitkan. Tapi kalau kualitatif dari sempit, coba hanya beberapa informasi. Nah, justru itulah Anda nanti akan ditanya bagaimana teknik Anda dalam menentukan informasi. Tidak sembarangan, Mas. Walaupun informasinya itu hanya 3, tapi ini menguasai semua persoalan dari 0 sampai bertamat. Itu yang sulit. Bagaimana saudara akan mengungkap kehidupan kiai kalau Anda belum menjadi orang dalam? Tapi kalau sampai sudah dianggap santri yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan lahir batin, keluar masuk kadang-kadang. Masuk ke dapur aja bebas. Tapi kalau enggak, nanti dulu kurang ajar namanya. Kan begitu. Siapa? Najib lah. Apalagi kalau kiainya itu. Tapi kalau sudah akrab Anda sudah ya memberi manis pada kiai, setiap datang bawa oleh-oleh, buat tangan, kan kiai mesti tanya, dari mana itu? Najib Pak. Walaupun Najib bawa pisang itu beli di luar di kebun Pak, yang bisa berbohong. Terutama Kiai Madura. Mana orang Madura? Paisun. Jin bro. Jin bro. Jin. Orang Madura. Tahap ngomong agak keras ya? Iya. Saya agak pokok. Ya, terkait dengan data yang harus dilalui oleh peneliti itu kan selain wawancara dan informasi dan dokumen, itu ketika lembaga atau institusi itu punya prasasti dokumen itu, apakah prasasti atau piagam bisa dijadikan suatu bahan untuk Iya, itu penting bahwa kiai ini betul-betul jadi akan menjawab judul saudara itu manakala didukung data. Data ini jangan sampai terlewatkan. Dia katakan pejuang, tapi tidak punya piagam macam-macam, tidak punya. Apalagi
veteran misalnya, mana buktinya kalau dia veteran? Ya, itu. Lembaga itu punya prasasti, punya pembukaan. Baca prasastinya itu dibaca, diterjemahkan kalau perlu. Nggak ngerti karena bahasa Jawa, cari penerjemah. Gitu. Cari Pak Isyad. Misalnya ke candi, Ya malah sesat. bahwa dia ini memang ketemu itulah gunanya. Seperti kemarin kami pada waktu ke Borobudur, saya nggak naik kok, hanya di bawah. Kalau itu naik ke atas, apa maknanya? Kalau dia mendirikan candi sekian besarnya, kalau tidak punya ilmu dalam, Siap. dan mengapa ditaruh di situ, kok tidak di tempat lain? Sama dengan kiai kan, mendirikan pondok di sini. Kalau ingat sejarahnya siapa? Situ Bondo itu, sejarahnya, nah, kan saya baca itu. Saya punya 99 The Name of Kiai. 99 kiai yang terkenal. Itu penting. Jangan dikira saya itu tidak membaca, lalu karena sudah profesor lalu diam. Gitu. Ya belajar, Mas. Betul. Iya dong. Harus belajar. Penting itu. Apalagi sampean harus belajar. Tahapan-tahapan penelitian perlu dipahami betul oleh sampean. Pada waktu studi penjajakan, orientasi awal, apa yang saudara lakukan? Ini perlu diperhatikan. Tahap awal Anda ngurus administrasi dan sebagainya. Nah, kalau itu pada waktu mengajukan proposal. Nah, setelah proposal diseminarkan, lalu itu dihilangkan tahapan-tahapan itu. Tidak perlu lagi diungkap ngurus administrasi dan sebagainya. Tahap penelitian di lapangan yang perlu saudara lakukan. Gitu loh. Mencari berbagai informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan itu penting. Menetapkan judulnya kan sumbernya banyak. Oh, ini dari ini dari ini dari ini dan ini harus dilacak oleh sampean. Gunanya memudahkan siapa yang paham. Memang sulit, memang membutuhkan energi bagi saudara. Makanya kalau badannya tidak sehat ini, seperti Pak Yakub, tidak sehat itu orang gemuk. Dicubrak begini jatuh ya. Kemarin itu berseru sama saya, Prof gimana? Sampai kok ya? Nah ya minum air Pak, sampai nggak pernah minum air tapi minum susu. Susunya nggak cocok. Iya, ya minum susu Pak. Perlu susu lain. Ala kadarnya saja. Kurang Air apa? Ya air hangat itu, air putih. Ayo. Bangun tidur, Itu enggak apa-apa. belum kumur-kumur, minum air hangat itu. Malamnya susu berapa? Halo? Malamnya susu. Sampai itulah. Anak muda kan Masih enom ya. Benar. Antenanya bro, ya belum expired. Jos. Beracun. Sampean akan banyak kaya dengan pengalaman, gitu loh Mas.
catatan-catatan yang ini namanya mensita, catatan-catatan yang penting apa setelah melihat. Jangan tinggal diam. Jadi memang dilihat sudah. Jangan main-main. Kalau sudah mulai Bismillah saya datang mana? Makanya saya katakan sekarang ini judul tentang implementasi nilai-nilai multikultural itu sudah basi. Tidak boleh lagi. Sampean harus mampu mengungkap muatan lokal, kultural yang terkait dengan itu. Apa catatan-catatan lokal yang Anda kuasai terkait dengan multikultural, budaya lokal. Cobalah selidiki. Kalau perlu, sebelum sampai itu menetapkan judul, lakukanlah eksplorasi ke perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah atau UIN Sunan Kalijaga. Nanti akan peroleh gambaran sana. Caranya gitu. Bang, kalau hanya seputar di sini sampai repot. Pandangan sampai pikir. Berat. Alangkah indahnya kalau sampai itu studi dulu ke sana. Satu temani di kelompok. Ziarah ke Syarif Hidayatullah. Membuat surat atau bilang sama Pak Buduri kayak surat pun saya ke rektor UIN Syarif Hidayatullah akan melakukan kunjungan ke sana sambil menyelam buang air. Plus. Bisa sambil menyelam buang air. Bisa loh. Kalau air kecil bisa. Nggak bisa. Itu ada tekniknya. Yang bisa ya orang Madura, bro. Caranya gampang. Begitu Anda seluruh muncul lagi, nah, dibalik pokoknya dia. Lalu Jadi lupa itu. Kalau sederhana gitu, misalnya. nggak usah misal. Nggak usah. Iya. Begini jawab misal. Ini